Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tayyip Anwar. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi perpustakaan SD Terasit berbasis Android. Nah, di sini kita telah masuk di bagian admin, di mana kita masuk di bagian webnya. Di sini ada beranda yang berisi informasi tentang SD Terasit. Ya, kemudian di sini juga ada struktur organisasi. Ya, di sini ada juga kumpulan berita dan di sini ada daftar buku. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada unduh aplikasi. Yang dimana unduh aplikasi ini bertujuan untuk user nanti bisa masuk ke aplikasinya. Ya, kita masuk. Ya, di sini kita bisa lihat bagian beranda. Di sini ada anggota, kemudian kategori, kemudian ada buku dan juga ada peminjam. Nah, anggota itu ada 6, kategori bukunya ada 5, bukunya itu ada 5, kemudian peminjaman ada 4. Ya. Lanjut, kita masuk ke bagian master. Nah, di bagian master ini kita lihat di sini ada bagian anggota, di mana anggota ini adalah nama siswa yang telah diinput atau data siswa. Di sini kita bisa lihat di bagian aksi. Nah, di bagian aksi ini ada 3 kolom. Nah, di sini ada detail anggota. Yang pertama itu kita bisa menginput nama siswa, kemudian NIS, kemudian tempat tanggal lahir, kelas berapa, statusnya apa, jenis kelamin, nomor telepon dan juga alamat. Ya, dan di sini juga kita bisa mengupload foto user. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, tempat menyimpan fotonya ada di bawah. Oke, kita lanjut lagi, masih di bagian anggota. Di bagian aksi tadi kita bisa lihat lagi. Di bagian aksi ini kita bisa memprint kayak kartu anggota perpustakaan SD Terasit. Ya, bertujuan untuk user nantinya. Di sini tertera nama, kemudian NIS, tempat tanggal lahir juga ada. Dan ini berlaku selama siswa masih ada di SD Terasit. Lanjut, kita di bagian berita belum ada. Kemudian kita lanjut di bagian buku. Ya. Di bagian buku ini juga sama seperti anggota tadi, namun di sini kita bisa lihat di bagian aksinya. Kita bisa input judul bukunya, kemudian itu kita bisa masukkan penulis juga, penerbit, tahun, harga buku dan juga jumlah bukunya yang tersedia. Ya, di sini juga kita bisa melihat lokasi raknya. Ya. Kemudian di sini kita bisa juga mengupload sampul bukunya. Ini untuk buku fisik. Ya. Kemudian kita ke bagian ebook. Ya, di sini di bagian ebook sudah ada 2 ebook yang saya download. Yang mana di sini kita lihat tema 1 kelas 3. Penulisnya itu sudah tertera karena kita mengupload file dari ebook tersebut. Ya. Di sini di bagian file kita bisa download. Nah, lanjut kita ke bagian kategori. Nah, di bagian kategori ini kita bisa lihat ada bahasa Indonesia, matematika, buku tema kelas 3, TIK, buku tema kelas 1. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita lanjut ke kelas. Di sini kelas yang telah saya input baru kelas 1, 2 dan 3. Ya.
masih kelas 1, 2, dan 3. Lanjut kita ke bagian penerbit. Ya, ini adalah buku yang dimana di sini ada penerbitnya di sini. Di sini Kemendikbud disimpan. Kemudian kita masuk ke bagian pengguna. Nah, di bagian pengguna ini adalah admin dari perpustakaan SD Tarasid. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian rak. Di bagian rak ini kita bisa lihat buku tema kelas 3, TIK, Matematika, Bahasa Indonesia, buku kelas 1. Buku tema kelas 3 ini lokasinya depan rak kiri, baris kedua. Ya, ini bisa disesuaikan nantinya di dalam perpustakaan. Ya, lanjut kita ke bagian transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat di akses ebook. Ya, di sini di akses ebook kita bisa lihat ada 3 siswa yang telah masuk di akses ebook. Di sini kita bisa lihat statusnya disetujui, berarti siswa tersebut sudah bisa membaca ebooknya, sudah bisa akses. Ya, kita bisa lihat di sini di bagian aksi kita bisa lihat. Lanjut ke denda. Denda adalah ini ketepatan waktu yang telah ditetapkan. Jika melewati waktu yang telah ditetapkan, maka siswa akan mendapatkan denda. Lanjut ke peminjaman buku. Nah, di sini ada 1, 2, 3 siswa atau user yang telah minjam buku. Di sini kita bisa lihat statusnya bisa dipinjam, yang setelah dipinjam. Periodenya kita bisa lihat, judulnya, penerbit, lokasi, kategori, dan dendanya itu tidak ada. Ya, jika siswa ingin mengembalikan, kita klik di sini pengembalian. Ya, kembalikan jika siswanya sudah mengembalikan. Jika belum, kita klik jangan. Ya, lanjut kembali kita ke pengembalian. Nah, di sini ada 1 siswa yang telah mengembalikan bukunya. Ya, kita bisa lihat di sini. Dia meminjam periode peminjaman 21 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2022. Ya, dendanya tidak ada. Kita lanjut ke bagian laporan. Ya, di sini kita ada laporan anggota yang dimana itu per tanggalnya juga ada, per bulan dan juga per tahun. Ya, nanti bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke laporan buku, kategori, laporan kelas, pembelian, ya, pinjam buku dan lain-lain. Ya, mungkin ya itulah sedikit penjelasan singkat saya tentang aplikasi perpustakaan SD Tarasid berbasis Android. Ini bagian admin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.